Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fitri, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini siang tapi berasa pagi ya teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari kegiatan pembelajaran saya di CGP Angkatan 11 ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya juga kesehatannya maka kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini izinkan saya memberikan sedikit ilmu yang saya punya dari materi-materi yang sudah saya pelajari di program Guru Penggerak. Budaya positif mendorong komunikasi yang efektif, kolaboratif, dan semangat kerja tim yang pada akhirnya menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk belajar dan mengajar. Selain itu, para guru yang merasa dihargai, didukung, cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaan mereka yang dapat meningkatkan prestasi akademik siswa dan reputasi sekolah. Nah, ini adalah tujuan daripada budaya positif. Baik. Kesepakatan kelas, kesepakatan forum kita pada hari ini. Yang pertama tentunya saya berharap Bapak Ibu semua dapat menjadi pendengar yang baik. Lalu yang kedua, menghargai siapapun nanti yang akan berbicara. Yang ketiga, menjadi peserta yang aktif. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari kesepakatan forum hari ini? Cukup ya Bapak Ibu? Baik. Nah, saya punya games senyum 30 detik ya. Jadi di sini teman-teman silahkan berhadapan dengan temannya ya, berhadapan. Kalau bertiga nggak apa-apa, bertiga ya. Lalu setelah saya hitung ya selama 30 detik teman-teman ya boleh ke depan boleh. Yang penting ada pasangannya, jangan sama tembok. Ya. Senyum. Yunita sama Gita berarti. Ya, oke. Sally sama siapa Sally? Oke, gitu ya. Oke ya. Jadi kita coba senyum 30 detik, harus 30 detik. Ya, dan dalam keadaan senyum, bukan cemberut, ya. Nah, reaksi Bapak Ibu, reaksi teman-teman akan menentukan hasilnya, ya. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Senyum 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sally sama Ratih sudah tersenyum bersama-sama. Senyumnya semakin lebar, semakin lebar. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu ya, buat teman-teman semua. Nah, apa yang teman-teman rasakan ketika sudah memberikan senyuman kepada temannya? Bahagia. Begitu pula yang kita harapkan ketika kita belajar penerapan budaya positif di sekolah. Dari hal kecil, hal positif yang kecil dengan memberikan senyum itu akan menghadirkan kebahagiaan untuk rekan kita. Gitu ya. Nah, penerapan budaya positif di sekolah yang ingin saya sampaikan adalah pertama tentang disiplin positif, lalu motivasi perilaku siswa, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas,
yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, atau yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, tentu Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu, ya sudah ada yang tahu dari keenam ini, ya. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Teman-teman, ada yang tahu tentang disiplin positif? Disiplin positif, apa sih itu disiplin positif menurut teman-teman? Ibu Elti. Perilaku positif yang muncul berdasarkan lahir dari kesadaran individunya. Bagus, ya benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Disiplin positif? Ya. Mungkin Ibu Setio mau menambahkan? Baik Pak, tidak jauh berbeda ya dengan pendapat Ibu Elti bahwa kalau disiplin positif itu rasa disiplin yang tumbuh atas kesadaran dirinya dengan bantuan atau motivasi dari eksternal sebenarnya. Butuh motivasi juga sebenarnya. Kadang kita sebenarnya pengen disiplin, tapi ketika dari luarnya ya tidak ada apresiasi seperti itu. Jadi kadang kita turun kan ya. Jadi walaupun butuh tadi kesadaran sendiri ya, tapi kita juga butuh motivasi eksternal. Iya, betul sekali. Disiplin itu datang dari diri sendiri. Kalau di sekolah kita biasanya disiplin yang sudah kita terapkan itu salah satunya apa? Disiplin waktu. Pintar, disiplin waktu. Jadi setiap pagi guru piket jaga di meja piket itu menyambut siswa yang datang terlambat pasti ada konsekuensinya. Ya, benar sekali. Jadi disiplin positif adalah sebuah pembiasaan untuk melakukan hal baik. Jadi hal-hal baik yang dilakukan terus-menerus itu merupakan bentuk disiplin positif. Kalau cuma sesekali waktu berarti bukan disiplin namanya. Ya. Ya, harus kok. Nah, di sini ada nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan ini tentunya teman-teman sudah paham. Ini bagian dari P5. Ya, ada beriman dan bertakwa lah kepada Tuhan Yang Maha Esa, binikan global, gotong royong, mandiri dan bernalar, kritis juga kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang biasanya tercantum pada disiplin positif atau di aturan sekolah. Ya, datang tepat waktu misalnya, itu termasuk ke nilai kebajikan mana? Mandiri ya, bisa ke mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif. Apa itu motivasi diri? Tadi sudah dijawab sepertinya ya oleh Ibu Elti bahwa motivasi diri itu yang datang dari kesadaran diri sendiri, ya. Datang dari diri sendiri. Ibu Elti kira-kira kalau ke sekolah motivasinya apa? Motivasinya mungkin salah satu adalah ketika kita diberikan tanggung jawab dalam diri kita, kita ingin mencapai target tanggung jawab itu. Contohnya apa yang kita mampu, apa yang kita miliki dalam pengetahuan, baik itu kecil atau besar, otomatis kita ingin menyampaikan kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ambil. Artinya kalau singkatnya memberikan materi ya Ibu ya, sebagai bentuk tanggung jawab gitu ya. Kalau Ibu Gita, menurut Ibu Gita, kalau Ibu Gita mengajarkan seni tari, selain untuk melaksanakan tugas, itu ada motivasi lain mungkin? Motivasinya bisa bikin anak itu mencapai apa yang dia ingin lakukan. Jadi ada keinginan dari anak dan dia bisa mempraktikannya gitu. Maksudnya gini. Ya. Nah, menurut motivasi diri itu ada dua, internal dan eksternal. Tentu kita sudah sering lihat anak murid kita, ya, ada yang melakukan sesuatu disiplin positif
karena dirinya sendiri. Tapi ada juga yang karena paksaan, karena aturan. Begitu ya, teman-teman ya. Apa indikatornya? Ketika anak itu sudah melakukan disiplin positif dari dalam diri mereka, maka tidak ada lagi siswa yang datang terlambat. Tidak ada lagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Ya, tidak ada lagi siswa yang rambutnya gondrong. Ketika wakil kesiswaan bilang bahwa besok mau razia, baru mereka langsung potong rambut. Artinya motivasi itu datangnya dari mana? Eksternal, karena paksaan, ya kan? Karena paksaan, karena mereka menghindari hukuman. Nah, motivasi internal adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu, seperti keinginan untuk mencapai tujuan pribadi atau rasa bangga atas pencapaian diri sendiri. Motivasi eksternal adalah dorongan yang datang dari luar individu, seperti pujian atau orang lain atau hadiah dan sebagai imbalan atau pencapaian. Tidak bisa munafik ya Bapak Ibu ya. Tentu kita juga pernah punya motivasi eksternal, ya kan? Nah, di sini ada 3 jenis motivasi yang saya pelajari. Ada 3 jenis motivasi. Motivasi karena menghindari hukuman, motivasi karena sesuatu, motivasi karena menghargai dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita lihat di kelas kita, seperti mengerjakan tugas, berapa persen siswa yang sudah mengerjakan tugas karena dia menghargai dirinya sendiri? Kira-kira kalau menurut teman-teman di kelas itu kira-kira berapa persen? 20%. 20% ya. Kalau yang karena sesuatu, mau dibilang pintar misalnya, ya 10%. Jadi kebanyakan karena menghindari hukuman. Nah, jadi lebih banyak anak murid kita yang masih menghindari hukuman, akhirnya mengerjakan kegiatan positif tersebut ya. Nah, salah satu caranya agar siswa itu timbul keinginan untuk melakukan hal-hal positif adalah memberikan pujian. Dan kita menghargai sekecil apapun hal yang siswa lakukan, kita upayakan untuk memberikan apresiasi. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana pengorbanan anak tersebut ketika melakukan hal itu. Ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini untuk memunculkan motivasi kita perlukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu supaya punya motivasi diri, maka kita harus memiliki keyakinan kelas. Apa yang diyakini, hal baik apa yang mereka yakini agar timbul motivasi. Maksudnya begini, ketika kita datang terlambat, ya, ketika kita datang terlambat, pasti kita akan tergesa-gesa, ya kan? Lain dengan kita datangnya tepat waktu, ya kan? Anak-anak yang datang terlambat, dia pasti akan tergesa-gesa. Yang dia pikirkan pasti akan dapat hukuman. Nah, bagaimana kita merubah cara berpikir anak-anak supaya dia tidak berpikir lagi bahwa terlambat itu adalah sebuah kesalahan, tapi terlambat itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi bagaimana kita bisa merubah dia menjadi anak yang sering terlambat, tapi anak yang mau berubah datang tepat waktu. Ini diperlukan keyakinan kelas, ya. Apa perbedaan keyakinan kelas, peraturan kelas, dan kesepakatan kelas? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa bedanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas, keyakinan itu apa sih? Menurut sesuatu yang perlu dipercaya, sesuatu yang dipercaya. Kalau peraturan? Kalau kesepakatan? Disepakati bersama antara dua pihak. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu di rumah, ya,
sepakat nih sama suami ya, atau dia punya perbedaan pendapat ya, lalu disepakati ya, atau ada peraturan tersendiri, itu Bapak Ibu lebih seneng yang mana poinnya? Yang ketiga. Kesepakatan. Jadi adanya kesepakatan antara dua pihak. Jadi kita ngerasanya lebih enjoy ya, melakukan hal tersebut lebih enjoy ya. Nah begitu juga dengan anak-anak kita. Kita sering lihat sekali anak-anak kita upacara masih ada di depan tribun, lupa pakai topi, dan bahkan itu anak yang sama. Tentu kita merasa jengkel ya, kok anak ini nggak mematuhi peraturan sekolah. Nah sebenarnya ketika anak itu melakukan kesalahan, ada diri mereka yang kosong, ada kebutuhan diri mereka yang kosong, yang mereka minta dari dalam diri kita sebenarnya. Keyakinan kelas merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya positif. Nah, ketika Ibu sudah membuat keyakinan kelas, misalnya di kelas, keyakinan kelas tidak membuang sampah pada tempatnya, misalnya. Tujuan keyakinan kelas itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya apa? Membuang sampah supaya apa? Pinter, menjaga kebersihan. Jadi kita tanamkan dulu, bukan jangan membuang sampahnya, tapi membuang sampah sebaiknya di kotak sampah. Supaya apa? Supaya kelas kita menjadi bersih, nyaman. Kan kamu di sini seharian, kalau kelas kamu kotor kan kamu jadi tidak nyaman. Jadi itu dulu yang kita tanamkan, itu dulu yang kita jadikan keyakinan buat mereka ya. Ketika lalu keyakinan itu kita buat menjadi sebuah peraturan dan disepakati bersama, itu maksudnya. Jadi ketika ada anak murid yang membuang sampah, dari laporan dari temannya, Bu, si A buang sampah, kita tinggal menegurnya bahwa ini kan hal negatif yang kamu lakukan yang bertentangan dengan keyakinan kelas kita. Nah, gitu. Jadi anak-anak bisa tergugah hatinya untuk melakukan hal positif tersebut. Daripada kita bilang jangan buang sampah, yang mereka ingat kalau buang sampah saya dimarah. Yang mereka ingat cuma itu. Tapi kalau kita ganti dengan itu menjadi keyakinan mereka, maka mereka akan timbul motivasi dirinya untuk berbuat hal yang positif, tidak membuang sampah sembarangan karena diri mereka sendiri, bukan karena kita. Maksudnya seperti itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan aturan yang disepakati bersama. Tentunya ini berasal dari guru dan siswa yang bertujuan untuk mendukung lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bapak Ibu tentu sudah membuat keyakinan kelas ya di awal pembelajaran ya. Nah, sudah membuat, kira-kira kebanyakan tentang apa? Kalau Ibu Tika, keyakinan kelasnya anak-anak seperti apa? Kan ada, kalau di kelas yang saya ajar itu kan ada beberapa poin keyakinan kelasnya, nggak hanya cuma satu. Pokoknya misalnya kan banyak siswa ketika guru menjelaskan itu banyak yang ngobrol ya Bu ya, gitu kan. Nah terus kan kita tidak boleh langsung kamu jangan ngobrol gitu kan, tapi saya ganti. Pertama saya bilang kalau misalnya seandainya ketika Miss menjelaskan kamu asik ngobrol, kira-kira masuk nggak materinya? Enggak gitu kan. Ya udah kita sepakatin, kita bikin peraturan kalau ketika pembelajaran kelas kondusif, tidak ada ngobrol seperti itu. Jadi contohnya disiplin dalam belajar. Pembelajaran. Berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Disiplin. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas, bahwa ketika anak-anak itu ribut, itu akan mengganggu teman-teman yang sedang fokus belajar ya. Dia juga tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Guru ya. Jadi kita balik, benar kata Ibu Tika, kita nggak boleh marahin anak tersebut. Kita nggak tahu kebutuhan dia itu apa sehingga dia berbuat seperti itu. Jadi kita menggiring dia
untuk bisa berpikir konsekuensi dari hal yang dia lakukan. Nah, proses ini dapat dimulai dengan diskusi terbuka di mana semua siswa diajak untuk berkontribusi dalam merumuskan aturan dan nilai-nilai tersebut. Dengan merasa terlibat dalam proses ini, siswa akan lebih cenderung untuk menghormati dan mematuhi aturan yang telah dibuat. Penting untuk memastikan bahwa keyakinan kelas ini mencakup nilai-nilai seperti menghormati, tanggung jawab, dan kerjasama. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas tentu merasakan perbedaannya, ya. Ketika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dibuat, itu berdasarkan diskusi antara guru dan murid. Nak, kamu maunya apa? Mau kelasnya seperti apa? Mimpinya kamu tuh ibu ini ngajarnya bagaimana? Itu mereka pasti akan termotivasi untuk tertib di kelas ketika pelajaran kita. Ada nggak teman-teman yang sudah merasakan hal tersebut? Jadi kita ngaturnya tuh lebih enak, kelas itu lebih cepat kondusif. Seperti itu Bapak Ibu? Ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi. Anak-anak, nak, kamu mau seperti apa? Kelas yang seperti apa yang kamu harapkan? Kelas yang seperti apa yang kamu mimpikan nih? Lalu yang kedua, biasanya anak-anak kan pasti kalimat-kalimatnya itu kan, jangan buang sampah, ya kan? Tidak terlambat. Nah, makanya di sini ada mengubah dalam kalimat positif. Kenapa harus dalam kalimat positif? Supaya tertanam di dalam diri anak-anak. Hal yang positif aja. Jangan ada kata jangannya, tidaknya. Karena kalau kata jangan, tidak, itu konotasinya negatif. Seolah-olah itu adalah hal yang mengekang mereka. Ya, memaksa mereka. Lalu menyarikan peraturan kelas menjadi nilai kebajikan. Nah, seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Keyakinannya apa? Menjaga kebersihan. Tujuannya apa menjaga kebersihan? Supaya kelas itu nyaman. Karena mereka seharian di kelas. Jadi kewajiban mereka untuk menjaga kebersihan. Setelah itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu tadi. Teman-temannya, semua warga kelas itu wajib melaksanakan keyakinan kelas supaya kelasnya menjadi nyaman. Dan ini peran seluruh warga seperti petugas piket, ya. Terus tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Dan setelah itu ditinjau. Jadi ada evaluasi. Jangan kita udah buat keyakinan kelas seperti formalitas saja. Tapi keyakinan kelas itu ditinjau. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita lihat. Kita tanya, apakah masih ada yang membuang sampah? Tentu teman-teman pasti akan mendapatkan laporan dari siswa lainnya kan? Karena yang tahu siswa kita itu kan sebenarnya teman-temannya. Itu Bu, yang masih buang sampah. Nah, ketika ada anak murid yang seperti itu, nah kita ajak ngobrol. Nah, itu nanti kita akan bahas di segitiga restitusi. Nah, ini biasanya kalimat ini yang saya buat ketika saya membuat keyakinan kelas. Ini yang diajukan oleh siswa. Jangan membuang sampah sembarangan, suka ngatain teman, jangan taruh spidol sembarangan, tidak keluar saat jam pelajaran, jangan melawan guru, bermain saat jam pelajaran. Nah, ini menggunakan kata negatif. Jangan, ngatain, jangan, tidak. Lalu di sini, nah, kita ubah dulu. Jangan ini sudah kita terima dari anak-anak, lalu ini yang kita buat, kita tempel. Bapak Ibu ubah dulu menjadi kalimat yang positif. Pembelajaran hari ini kita tadi habis buat apa? Kesepakatan kelas. Sudah setuju semua dengan kesepakatan kelasnya? Sudah. Oke, next kita ketemu lagi dengan perasaan yang bahagia juga ya. Kasih love dulu.
menjadi kalimat positif. Nah, seperti ini. Membuang sampah pada tempatnya. Menggunakan kalimat yang santun. Tidak boleh dong anak-anak ngatain temennya. Berarti mereka harus apa? Menggunakan kalimat yang santun ketika berbicara sama temannya. Lalu meletakkan barang pada tempatnya. Mungkin ada teman-temannya yang suka minjem terus tidak dikembalikan, ya. Terus menghargai teman, menghormati guru, fokus dalam pembelajaran. Nah, hijau hitam ini maksudnya kita ice breaking dulu. Kayaknya teman-teman udah mulai ngantuk, ya kan? Nah, jadi teman-teman semua begini. Teman-teman semua begini. Nih, teman-teman semua begini. Yang kanan itu hijau. Yang kiri itu hitam. Jadi teman-teman berhadapan. Bertiga berarti ya. Nah, kalau saya bilang hitam, coba Ibu Elti, hijaunya mana? Hijaunya mana? Hijaunya mana? Kanan ya, hijaunya kanan. Kiri hitam. Kalau saya bilang hijau, berarti hijau ini tepuk temannya. Menghindar, ya, menghindar, ya. Kalau saya tepuk hitam, berarti temennya yang satunya, yang pukul hitam, ya. Hijau ketemu hijau, ya. Hitam ketemu hitam, tapi si lawannya menghindar. Yang depan yang pukul, yang itu yang nomor 2 yang menghindar, ya. Bu Yunita yang pukul, Bu Gita yang menghindar. Jangan kena pala ya. Ya. Kayak ini bertiga nggak apa-apa. Ya. Hijau. Dipukul. Nah, hijaunya atuh dipukul, tapi di atuh menghindar, ya, gitu ya. Ya. Hijau. Hitam. Hijau. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya, kita juga perlu hiburan ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, bahwa setiap ketika anak murid kita melakukan penyimpangan sikap, ya, melanggar nilai kebajikan yang sudah kita buat, ya, misalnya saja terlambat atau ketika guru ada jam pelajaran dia nggak ada di kelas, itu pasti ada kebutuhan sebagai seorang manusia yang kurang pada diri dia. Itu pasti, ya. Nah, di sini sebagai manusia, Bapak Ibu butuh apa? Ingin diperlakukan seperti apa? Ayo, Ibu Tika deh. Ibu Tika kan lagi hamil nih. Kira-kira Ibu Tika butuh apa? Butuh diperlakukan seperti apa? Dalam apa ini, Bu? Dalam apa ini? Misalnya di rumah sama suami misalnya. Kalau pas lagi hamil misalnya. Ya, Lebih diperhatikan. Kalau nggak diperhatiin, pasti ngambek kan? Pasti ngambek dong. Ya, yang ada kita nyapu, banting-banting gitu kan? Itu kan penyimpangan sebenarnya kan? Sebenarnya kita nggak mau kan melakukan itu, tapi karena kebutuhan kita tidak terpenuhi dan dia tidak peka gitu kan, akhirnya kita jadi melakukan hal-hal yang negatif, ya kan?
Terus, kalau misalnya dalam kehidupan sosial, misalnya kita sama rekan sejawat kita, ada hal yang mungkin pada saat berdiskusi ada hal yang mungkin orang tersebut kurang sopan atau apa, ya kan? Berarti kan dia tidak menghargai kita. Pasti tanggapan kita kesel dong, ya kan? Pasti tanggapan kita kesel dong. Dan pasti ada hal negatif yang kita lakukan. Misalnya aja marah atau ngomongin, atau kan itu kan reaksi, ya, reaksi wajar karena kebutuhan kita tidak terpenuhi, ya. Nah, jadi ketika kita sudah bisa memahami kebutuhan dasar, ya, ini berkaitan erat dengan disiplin positif. Bapak Ibu pasti bisa membedakan anak-anak dari lingkungan keluarga yang harmonis dengan tidak harmonis. Pasti berbeda. Rata-rata anak-anak kita yang punya hal-hal menyimpang, kalau kita gali sama orang tuanya, pasti ada yang orang tuanya otoriter, ya kan? Ya kan? Orang tuanya otoriter, biasanya anaknya cari perhatian di sekolah. Ada ya yang dia kerjain, ya kan? Dan itu terjadi berulang-ulang. Anak ini lagi, anak ini lagi, anak ini lagi. Kita sampai bosan. Seperti contohnya yang kemarin, yang baru si siapa? Yang baru keluar? Abel. Terus setelah digali, ya kan? Dia nggak dekat sama orang tuanya. Ibunya juga jarang memberikan dia perhatian gitu. Artinya hal yang dia butuhkan apa? Kasih sayang, cinta, itu tidak terpenuhi. Jadi dia ngerasa kalau dia melakukan hal itu, terus kita treatment dia ngerasa dia disayang. Dia ngerasa dia disayang. Terus ada hal lain juga. Nah, ini kita lihat. Guru harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan akan rasa aman, diterima, dihargai, dan memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus Bapak Ibu hafal, ya, karena ini berkaitan erat sekali dengan sikap anak di kelas. Berkaitan erat sekali dengan penyimpangan-penyimpangan di kelas. Yang pertama itu bertahan hidup, survive. Ya, lalu kasih sayang, diterima. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Contoh, kalau siswa saya itu ada yang kalau di kelas itu sukanya tidur terus dia itu. Setelah digali, kenapa nak, kok kamu tidur terus? Ternyata dia kalau setiap harinya itu begadang. Berarti ketika dia tidur di jam pelajaran kita, ya, dia lagi memenuhi kebutuhan dasar dia, survive, bertahan hidup. Tidur itu kan sebuah cara manusia untuk istirahat, ya kan? Tapi ada dua yang dia mau penuhi, juga kasih sayang, ya. Oke, kita lanjut ya. Setiap perilaku menyimpang manusia disebabkan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, Bapak Ibu silakan siapkan siswa yang Bapak Ibu pernah tangani di kelas, dan kalau Bapak Ibu analisis, ini kira-kira kebutuhan apa dari kelima yang tadi disebutkan. Ya, coba dituliskan di oret-oret.
Kira-kira siapa yang pernah ditanganin siswanya? Terus kira-kira kebutuhannya apa? Perilaku menyimpangnya apa? Perilaku menyimpangnya apa? Kebutuhan yang mau dia capai itu apa? Pasti banyak. Anak malas ngerjain tugas, tentu ada tentu ada hal yang menyebabkan dia kenapa dia sampai nggak ngerjain tugas tepat waktu. Petinya banyak banget ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dulu salah satu ya. Siapa yang mau membacakan kasus anaknya? Siapa yang mau bacain? Oke, Ibu Setio. Ada berapa yang boleh ya? Boleh Bu. Biar kita nanti analisis bersama kira-kira kebutuhan dasarnya itu apa yang belum. Ada anak yang seperti misalnya kalau kita lagi ngajar itu ribut terus, soal cari perhatian kayak gitu ya. Terus atau misal gangguin temennya terus kayak gitu kan, nggak bisa diem dia pokoknya. Apa namanya, ada temennya lewat nih, pokoknya ada aja nih yang harus dia mukul lah atau gimana gitu kan, ada kira-kira ini saya yang nentuin kebutuhan ya. Itu pernah digali nggak? Ngobrol nggak sama dia? Ternyata memang dia ini kebetulan orang tuanya itu tidak bisa sih sebenarnya, nggak bisa, tapi kebetulan jauh, ayahnya ini tugasnya di luar kota, yang dia tuh hari sebulan sekali ketemunya sama si ayah kayak gitu. Jadi ternyata berdampak ya secara psikologis ke anak, itu butuh perhatian. Kebetulan juga nih orang tua ini sini sebelumnya waktu dia masih SD orang tua itu kerja, cuma orang tua sebenarnya sudah mulai menyadari ya kalau anak itu ternyata seperti itu gitu, butuh gitu. Akhirnya orang tua yang si ibu ini berhenti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, cuma ternyata masih berkelanjutan ternyata dampaknya, walaupun si mamanya ini udah berusaha udah deh oke deh berhenti, biarlah si ayah yang jauh gitu kan, pulangnya jarang gitu kan, bukan ayahnya itu kurang bukannya sengaja menelantarkan ya, tapi karena memang pekerjaan ya. Jadi ternyata berdampak banget tuh ke si anaknya gitu. Pengen banget yang cari-cari, pengen diperhatiin sama temennya gitu kan, pengen diperhatiin sama gurunya gitu, karena dia kalau misalnya ngeganggu nih otomatis temennya kan fokus ke dia ya, fokus ke dia respon gitu kan, dia tuh pengennya senengnya kayak gitu. Pengen kalau misalnya ada temennya yang, kalau kita ngeliatnya kalau temennya susah kok kamu bahagia gitu, itu buat dia itu sebuah kesenangan gitu, dia puas seperti itu gitu. Jadi kayak gitu, orang tuanya jauh, ayahnya jauh gitu kan, pulangnya jarang, dia butuh sosok ayah butuh gitu. Walaupun si karena tadinya dia kayak mamanya bekerja gitu, mamanya bekerja, jadi memang ketemu mamanya itu tuh malam juga udah capek kan gitu, biasa sama mbaknya gitu kan, ada mbaknya gitu. Itu satu kasus ya. Ada juga yang kalau mungkin bapak ibu juga sering ya, kalau anak-anak itu sering izin ke toilet. Ya,
lagi belajar sering izin ke toilet atau sering banget gitu ya sebentar toilet gitu kan ya. Ada beberapa anak itu mungkin anak digali dia tuh ingin bosan ternyata ya, dikasih tuh bosan mau pengen, kalau kita tanya pengen cari angin gitu kan setelah gitu, ternyata butuh kebebasan. Anak-anak juga tuh bosan ternyata di dalam kelas aja, mungkin kita butuh sesekali kita di luar kelas gitu, eksplor di luar kayak gitu kan. Misal kayak buat kayak bahasa Indonesia buat teks deskripsi mungkin bisa sekali Iya, keluar, iya, objeknya di luar. gitu, atau misal ada wawancara ya pengen jalan-jalan wawancara pas apa misalnya gitu kan, atau segala macam itu pengen kayak gitu. Anak-anak butuh kebebasan juga ternyata. Benar sekali. Jadi ada 2 kasus tadi ya Bu ya. Ada siswa yang butuh perhatian. Sebenarnya kalau saya lihat tadi itu bapaknya kan di luar ya. Mungkin di rumah itu kondisinya monoton. Sehingga dia kurang ada kesenangan, monoton. Sehingga pas di sekolah itu itu adalah lahan dia buat explore. Ya, mencari kesenangan di sekolah karena dia ngerasa ya dia punya partner di sekolah. Tapi kalau di rumah anak tunggal ya. Di rumah juga emang gak ada teman yang untuk main, gak ada iya. anak-anak gitu. Jadi Cuma si mbaknya aja gitu, mbak yang ngebantu di rumah kayak gitu. Jadi hal seperti itu, Bapak Ibu, bukan berarti kita harus mentoleransi sikap anak ya, bukan seperti itu. Artinya kita juga harus menuntun anak itu bahwa hal itu adalah hal yang menyimpang. Tapi cara kita aja yang diubah. Artinya kita tidak menjudge anak itu adalah sebuah jadi membuat anak itu ngerasa kayaknya aduh saya ini nggak berharga banget. Bukan seperti itu. Tapi kita merubah mindset dia bahwa dengan dia merubah sikap dia itu akan membuat dia lebih dihargai oleh orang lain, lebih dihargai oleh diri, lebih mencintai diri dia sendiri. Jadi itu yang kita ubah. Nah di sini selanjutnya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu disebabkan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini, saya harap ketika Bapak Ibu bertemu dengan siswa yang melanggar kebajikan, nilai kebajikan, Bapak Ibu jangan langsung marah, jangan langsung emosi, tanya dulu, kita lihat dulu, ini kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan. Kita ubah dulu pikiran dia. Memang agak repot sih karena waktunya lama. Tapi hal itu akan bertahan lama. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan keyakinan baik, hal positif ke dalam jiwa dia. Kita juga menolong dia sampai nanti. Lain dengan halnya kita cuma melarang, memberi hukuman. Ya itu cuma sebatas itu doang. Ketika ada kita, ya dia disiplin. Tapi pas nggak ada kita, ya balik lagi seperti semua. Jadi kita tidak merubah keadaan. Kita juga tidak membantu dia untuk merubah karakter dia. Ya. Nah, di sini saya punya tadi kasus, ya. Ini baru saja saya alami. Amanda berada di luar kelas saat jam pelajaran. Guru mencari Amanda, ternyata kata salah satu temannya, dia melihat Amanda di kantin sedang jajan. Tidak lama kemudian, Amanda kembali ke kelas dan bilang kepada guru bahwa dia dari toilet karena bocor haid. Nah, gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang menjadi guru, kita belajar dari keyakinan kelas tadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ditanya dulu mungkin ya. Apa yang harus kita lakukan sama siswa ini? Kira-kira? Ditanya ya. Ditanya. Nah, ditanya dulu. Terus? Ini posisinya kita udah tahu ya. Iya, kita udah tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Karena kita mau menyadarkan bahwa ini tuh sikapnya nggak baik gitu loh. Kita tanya ya, tadi dari mana gitu. Mungkin ternyata jawabnya itu kan dari toilet. Beneran dari toilet. Tadi sih tadi temennya yang melihat ke kantin gitu kan. Kenapa kita tanya dulu kan, siapa tahu aja dia memang belum sarapan. Ya, atau lapar banget harus ke kantin, jadi kita gali supaya si anak kejujur gitu. Iya, benar. Si kantin mungkin aja dia lapar, terus kita tanya, tadi mau nggak sarapan, kenapa bisa jadi nggak bawa bekal? Kenapa nggak sampai nggak tidak bawa bekal gitu kan? Kenapa sampai tidak sarapan? Di rumah dibuatin sarapan atau tidak? Karena itu akhirnya kembali ke rumah ya. Karena kadang ada juga ternyata kesiangan, orang tuanya pun kesiangan, misalnya jadi nggak sempat buat sarapan, atau sebenarnya sempat tapi nggak sempat lagi masukin ke bekal karena kita ngejar waktu takut terlambat gitu.
Jadi memang lebih baik emang kita gali itu ya. Jadi kita nggak langsung ngejudge marah gitu kan. Kok kantin lagi jam pelajaran gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya si anak kenapa gitu kan. Iya. Jadi harus ditanya dulu. Ya. Jadi kita tanya dulu ya, Bu Setio ya. Mungkin ada pendapat yang lain, mungkin pemikiran yang lain? Kalau yang dilakukan itu terlampau sering, Ya, itu berarti itu tadi harus ada konsekuensinya. Ya, kalau udah sering artinya itu pilihan dong. Ya, kan kita sudah menggali tahap 1, tahap 2 kita gali, lalu itu adalah sebuah kebiasaan, artinya memang sudah warning tuh, ya, buat si anaknya. Karena ada case juga mbak, kayak misalnya anaknya terlambat terus gitu kan. Mm-mm. Rumahnya ternyata sebenarnya nih sebelumnya dia di kedapang nih rumahnya gitu kan, nggak telat. Tapi ternyata karena si orang tuanya divorce sebenarnya gitu kan, jadi agak jauh gitu ya. Jadi dia berangkatnya terpaksa terlambat karena udah terlalu jauh. Jauh. Dia ikut si ibu gitu, ayahnya di sini. Itu kayak gitu terus, kita udah panggil, itu kan harus sebenarnya kerjasamanya dengan Berarti sama orang tua, iya, sama orang tua bukan ya, ke anak. bicarakan dengan orang tua, tapi ternyata sampai sekarang juga masih gitu. Jadi sebenarnya bukan kesalahan di anaknya. Kalau saya sih udah perintah jam 6 saya udah siap gitu kan. Tapi kan karena jauh gitu. Sedangkan orang tua juga tidak mau mengalami, misalnya ya udah sama ayah karena posisi sekolahnya sama masih ayah gitu kan. Itu orang tua juga nggak ini gitu. Kalau kayak gitu jadi gimana? Sudah pernah diajak bicara orang tuanya? Sudah pernah dipanggil gitu. Terus tanggapan orang tuanya? Ya orang tuanya sih mau, maksudnya berusaha gitu kan. Mm-mm. Tapi pada kenyataannya kalau dalam 1 pekan itu bisa 3 kali itu telatnya gitu, karena jauh gitu. Ya, artinya Masa saya harus berangkat habis sholat subuh gitu kan, sebenarnya bisa aja gitu, tapi ya itu kan jauh tuh gitu. artinya kesalahan itu bukan dari anaknya, ya. Jadi kan kita memang itu ya butuh, kalau udah berulang-ulang gimana, sedangkan kita makanya ditanya dulu itu kan latar belakangnya kenapa sih gitu kan, ternyata di orang tuanya kayak gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu, artinya yang kita treatment orang tuanya, bukan lagi ibu, bukan lagi anaknya. Maksudnya gimana kalau misalnya cari sekolah terdekat, ini kelas 9 gitu. Ya kalau berarti kan ada konsekuensi, iya. Kalau memang di sini harus maju lagi kan. Untung Ibu Setio toleransinya tinggi ya. Kalau saya mungkin orang tuanya udah, iya, udah saya kasih konsekuensi itu. Iya benar. Kalau misalnya yang tadi kayak misalnya lapar ke kantin terus ya, apa? Nah, ini berkaitan dengan posisi kontrol tadi, ya. Oke. Ini berkaitan dengan posisi kontrol. Ketika kita menemukan ada keyakinan kelas atau sekolah yang dia langgar, seperti terlambat tadi, lalu kita lihat kebutuhannya apa. Setelah kita lihat kebutuhannya apa, kita memposisikan diri kita. Kita posisikan diri kita. Ada posisi kontrol guru, ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, juga ada manajer. Penghukum dulu deh. Pernah nggak kita menghukum siswa? Kalau fisik itu mungkin ya, tapi seperti kamu kalau misalnya nggak ngerjain tugas minus 10. Atau Berarti itu hukuman ya? Itu hukuman. Itu hukuman atau konsekuensi? Beda juga itu. kalau konsekuensinya kita buat kesepakatan ya. Kalau misalnya kita buat kesepakatan jadi jatuhnya hukuman kayak misalnya telat masuk kelas berdiri di lapangan atau berdiri di depan kelas itu jatuhnya hukuman, kan kita nggak ada kesepakatan sebelumnya. Kalaupun begitu itu kan sebenarnya konsekuensinya tidak mendidik ya, karena nggak ada dampak. Iya, nggak ada, tidak relevan maksudnya dengan apa yang kita ajarkan. Ya, jadi ada penghukum. Jadi ketika si guru itu menemukan penyimpangan terhadap siswa, dia nggak main tanya lagi kebutuhan dasar siswa. Dia nggak pernah berpikir lagi. Pokoknya kamu salah. Pokoknya kamu salah. Karena kamu salah, kamu harus begini. Udah titik. Jadi itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Aduh nak, kamu nih kenapa sih nak? Kasihan loh ibu ini nak. Jadi kita buat dia itu
bersalah. Ada anak yang peka, ada yang enggak. Iya kan? Yang enggak peka dia bodo amat. Tapi yang peka itu berhari-hari dia akan mikirin itu. Apalagi yang baru sekali, misalnya dia melakukan kesalahan baru sekali, apes dah dia, ya kan? Terus dia dibuat jadi kayak bersalah banget gitu. Nah itu juga, itu hati-hati Bapak Ibu, karena itu bisa menurunkan motivasi anak. Sebenarnya dia sudah berusaha, tapi ketika itu dia gagal dan kita tidak menggali dulu, kita langsung membuat dia ngerasa bersalah. Jadi jangan seperti itu. Dan ini juga ada teman. Nah ini kita biasanya kan karena pengen deket sama anak murid, jadi kita menganggap posisi kita itu sama untuk menyelami siswa. Kadang-kadang kita seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Cuma efeknya kadang-kadang siswa melunjak, tidak menghargai, ya. Ada, kita sering seperti itu. Ah kamu nih gimana sih? Kan ibu udah bilang. Dia, wih gini loh mem, kan gini. Karena dia ngerasa dekat, kita nganggap dia teman. Tapi itu ternyata nggak bagus di dalam menuntun siswa dalam keyakinan kelas, dalam pembiasaan disiplin positif. Itu nggak efeknya itu nggak bagus gitu. Hanya sementara aja. Lalu di sini adalah pemantau. Di sini posisi guru tersebut adalah mengingatkan, selalu mengingatkan. Dia memperhatikan. Dia punya data. Nah, kemarin kamu udah terlambat. Besok jangan terlambat lagi ya. Nah, ini dia sikapnya udah pemantau. Lalu manajer. Nah, manajer ini adalah namanya manajer, dia dua arah. Ya. Dia tanya seperti yang Ibu Setio lakukan. Ya. Dia tanya dulu, kamu kenapa? Dia gali dulu. Lalu dia memberikan solusi. Bukan memberikan hukuman. Dia memberikan solusi kepada anak tersebut. Nah, di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi kita harus tanya dulu siswanya. Posisi kontrol sebagai manajer ini berkaitan dengan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya. Ini perlakuannya. Segitiga restitusi dipercaya bisa membuat siswa tergerak untuk memperbaiki kesalahan. Kok bisa ya? Coba kita lihat. Nah, ini adalah tahapan mendalami segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya tadi ada siswa yang terlambat, ya terlambat ke sekolah. Atau siswa saya deh kemarin itu yang baru mecahin kepalanya anak. Nah itu. Nah, saya sudah membuat dia sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Ketika anak itu memecahkan kepala si anak itu, ya, si Insan sama si Ulung. Iya, Ulung dan Insan. Itu berantem mereka. Lalu satu ininya biru, yang satu bocor kepalanya. Sampai orang tuanya datang. Lalu saya mempraktekkan segitiga restitusi. Bukan. Nah, yang kurus tinggi semua. Jadi saya tanya dulu si Ulungnya, si Insannya. Itu mereka ada semua. Saya tanya dulu sama mereka apa penyebabnya. Dengarkan dulu, satu ini dengar, satu ini dengar. Memang agak emosi sih, tapi ya gimana, kita mau mempraktekkan segitiga restitusi. Kita harus cari dasar kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu mereka bilang, Mem, ternyata si Ulung ini emosional dan membuat si Insan ini jadi emosi. Akhirnya berantemlah mereka, satu didorong, akhirnya bocor. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Jadi saya katakan sama mereka, nah kadang-kadang kita juga punya rasa emosi yang tinggi dan itu wajar.
ketika orang menjatuhkan harga diri kita, seperti Ulung menjatuhkan harga diri kamu dengan ngomong kasar sama kamu, tentu kamu emosi, itu wajar kamu lakukan, itu tidak apa-apa. Nah, kenapa kita kayaknya memaklumi sikap dia, tapi padahal kita lagi menggugah hatinya, menggugah pikirannya, menyuci otaknya bahwa hal itu berdampak negatif untuk diri dia dan orang lain. Sehingga kedepannya anak itu menjadikan proses tersebut pelajaran bahwa kalau dia emosi maka akan berakibat panjang. Temannya bocor, orang tuanya datang, orang tuanya dipanggil, panjang. Daripada kita langsung bilang kamu ini bocorin kepala anak orang, itu yang dia ingat cuma dimarahnya doang, tapi dia nggak dapat pelajarannya, nggak dapat pelajaran dari tindakan yang dia lakukan. Kenapa kita harus menstabilkan identitas? Kita bukan memaklumi sikap dia, tapi kita lagi mencari tahu bahwa dengan menetralkan hati dia. Kalau orang salah itu kan pasti ketakutan ya, iya kan? Pasti dia ketakutan, mukanya pucet kan. Tapi kita tenangin, gak apa-apa nak, nanti kita obatin, gak apa-apa. Setelah itu validasi tindakan. Kita tanya, apa yang terjadi? Bagaimana ini kok bisa bocor? Dirunut lagi nih. Nah, ketika dia sudah bilang, ya saya melakukannya begini-begini, dan itu dari mulut dia sendiri, bukan dari mulut orang lain, artinya dia sudah menyadari bahwa sikap dia itu salah. Artinya kita udah berhasil tuh. Tahap 2, memvalidasi tindakan. Ada kan anak udah melakukan sesuatu, dia BS, ya, nggak mau ngaku. Kenapa? Karena dia takut ada hukuman tadi. Tapi kalau kita sudah menstabilkan identitas dia, pura-pura maklumin, padahal kita lagi menggali, dia akan mengakui itu kesalahan itu. Ya. Selanjutnya, setelah dia mengakui, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Yang tadi, nilai kebajikan apa yang dia udah langgar dengan mendorong temannya sehingga mengakibatkan bocor? Apa yang udah dia langgar? Kira-kira apa yang dilanggar? Apa? Bullying, ya kan? Bullying. Terus tidak menghargai teman. Ya, terus kita ajak dia buat nyari solusi. Nah, kalau udah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ajak dianya. Gini mem, ternyata tadi itu saya langsung bawa dia ke UKS. Langsung bilang, artinya udah ada usaha dong dia. Terus, ya udah, berarti ini udah diobatin. Nanti kalau seandainya orang tuanya datang dan nggak terima, kamu harus siap konsekuensinya. Kita udah kasih tahu duluan bahwa itu sudah menjadi konsekuensi dari tindakan dia. Supaya apa? Supaya dia siap-siap. Nah, kalau kita sudah menjalani hal tersebut, ya, saya yakin itu akan menjadi pembelajaran buat dia. Dan itu akan berlaku sepanjang hidup dia. Dia jadi nggak akan mudah untuk emosional, ya. Dan akhirnya mereka di kelas duduknya barengan akhirnya sekarang, malah makin dekat, malah makin akrab. Nah, ini konsekuensi dan hukuman. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tadi ya, konsekuensi dan hukuman. Bu Seli mungkin? Menurut Bu Seli, konsekuensi dan hukuman itu apa sih? Ya. Bu Setio? Kalau konsekuensi tadi sebenarnya karena kita sudah buat kesepakatan kalau misalnya melanggar keyakinan kelas kita tadi konsekuensinya apa. Tapi kalau hukuman itu nggak ada kan, nggak digali lagi tadi, langsung aja kita. Langsung aja hukuman. Iya. Konsekuensi bedanya itu. Karena sudah disepakati bersama di awal. Benar. Jadi ini dia konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu satu arah. Jadi ya udah, cuma kita yang ngomong. Anak murid nggak boleh ngomong, cuma kita yang memutuskan. Anak murid nggak boleh ada pembelaan. Tapi kalau konsekuensi itu tadi dua arah, asalnya dari kesepakatan. Dan itu akan lebih mudah kita untuk mengarahkan anak-anak
disiplin positif. Karena udah ada dasarnya, udah ada peraturan yang kita buat menjadi kesepakatan. Yang mereka yakini kalau mereka melanggar ini ya berarti konsekuensinya ini. Terus kalau hukuman kita cuma fokus dengan perilaku negatif dia aja. Kamu bocorin anak orang, tuh kan akhirnya kan anak orang bocor begini-begini, itu doang. Tapi nggak ada pembelajaran. Tapi kalau konsekuensi dia belajar dari hal yang sudah dia lakukan. Nanti saya yakin dia pasti nggak akan ngulang hal yang sama seperti itu karena dia udah punya pembelajarannya. Iya bener banget Atu. Lalu kalau hukuman itu sikapnya negatif. Biasanya kalau anak dihukum kan takut ya. Kita juga kalau dihukum takut dong. Nggak nyaman dong, ya kan? Tapi kalau konsekuensi ini sifatnya membangun atau memotivasi. Jadi akhirnya anak prepare nih. Ketika dia udah mulai emosi, dia ingat lagi nih. Kemarin saya emosi, efeknya begini. Saya nggak mau lagi deh emosi. Saya mau. Nah itu termotivasi dia untuk melakukan hal positif, ya, melakukan hal positif karena diri dia sendiri. Memang lama sih Bapak Ibu, tapi kalau hal itu kita lakukan continue dan itu kita yakini, saya yakin di sekolah ini anak-anak itu menjalankan disiplin positif atau pembiasaan yang sudah ada dalam peraturan itu pasti akan lebih baik, ya, bukan orangnya itu lagi. Lalu hukuman ini tidak relevan, tapi kalau konsekuensi itu tadi relevan. Misalnya anak murid saya ketika jam pelajaran saya, dia tidak ada di kelas. Bagaimana cara bedain itu hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman, saya suruh aja dia keluar. Udah kamu di luar aja, nggak usah masuk pelajaran saya. Terus tanpa saya harus tanya dulu apa penyebabnya. Udah pokoknya udah di luar aja. Tapi kalau dia relevan dengan kesalahan, kita tanya. Tapi karena di dalam keyakinan kelas datang pada saat guru datang, siswa ada di dalam kelas, artinya kita kembalikan ke siswa. Berarti ada konsekuensi yang harus dia terima. Apa yang relevan contohnya? Nah, kamu baca ini sampai sini, terus kamu presentasiin di depan. Nah, itu relevan. Nggak apa-apa kita begitu. Bukan berarti anak melakukan kesalahan terus kita maklumi, nggak kita kasih konsekuensi. Kita kasih konsekuensi supaya dia belajar dari tindakan yang salah. Jadi kita itu kalau di dalam kurikulum Merdeka itu berhamba kepada murid, bukan berarti kita itu apa maunya anak tuh kita turutin, enggak. Yang pegang kendali itu kita. Bagaimana kita bisa menuntun anak ini dengan rambu-rambu, tapi kita juga memikirkan anak ini juga gitu. Jadi kita sama-sama membangun diri mereka dari dalam. Udah ngantuk Bapak Ibu? Oke, kita udah sampai di tanya jawab. Ini saya punya games lagi nih. Ya, udah kenal dong nama-namanya? Ya kan? Oke. Udah kenal dong dengan nama-namanya? Jadi teman-teman ya, ketika saya bilang door ya, Bapak Ibu harus menyebutkan nama temennya langsung. Iya, misalnya gini. Iya, door apa? Sebelahnya. Saya kan nembak misalnya Bu Elti. Berarti Bu Elti harus langsung bilang Bu Budi. Iya, Bu Budi gitu loh. Kalau diem, ya berarti kalah. Iya kan? Agak ada konsekuensi ya. Ya. Kalau di door berarti sebutin nama sebelahnya. Langsung. Sebelah kanan. Berarti tidak siapa Bu? Itu. Ke sana. Gitu ya. Nah, doornya itu bukan pakai nama asli.
Kan Bu Budi, ya kan? Berarti pakai nama negara. Bu Budi B. Belanda. Belanda, ya. Bu Elti. Eropa. Ya kan? Eropa. Berarti Dor. Nyebutin Belanda gitu. Bukan Bu Budi. Belanda gitu kan. Ya. Mbak Elti apa? Mbak Elti Eropa ya kan? Eropa. Berarti Tika Turki ya kan? Cynthia apa? Cina. Amerika, ada Amerika. Terus kalau Swedia. Hah? Gorontalo. Apa ya? Jerman. Georgia ya? Jermani. Georgia ya? Ghana ya? Atau Roha berarti Roma ya. Ya. Roma ya. Udah apa belum? Utopia. Dong. Ethiopia. Oke, udah dihafalin. Berarti aku nanti gini ya. Dor. Sana ya. Gitu ya. Udah ya? Udah hafal ya? Udah dihafalin? Kamu ngapalinnya sebelahnya aja. Kata siapa? Kalau aku begini gimana? Gantung jarinya. Oh, 2 jari. Dor, ya kan? Berarti Mbak Ati bilang ini dong. Iya kan? Iya kan? Turki. Cina. Amerika. Turki, Cina, Amerika. Udah ya. Udah. Oke. Udah? Siap? Siap ya? Siap ya? Yunani. Kelamaan ya. Oke. Ya. Ya. Yunani kan udah. Yunani kan aku nyebutin kamu Yunani, Dar. Yunani. Berarti kamu jawab yang aku tunjuk, ya kan? Gita tadi apa Gana ya? Cina ya. Oke. Belanda. Gitu ya benar. Tadi Rusia berarti Roma. Oke. Oke. Spanyol. Gita. Amerika. Ini. Oke Bapak Ibu, udah jam 3 ya. Nah, oke, satu sesi lagi. Saya ingin Bapak Ibu menceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Cukup 2 orang saja. Siapa yang? Yunita. Ibu Yunita, silakan Ibu Yunita. Pada saat membuat
membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak, kita memberikan dulu seperti tadi yang sudah Mbak Anies sampaikan ya. Kita memberikan dulu ya Ibu Rizky tadi sampaikan, memberikan dulu hal-hal positif apa. Nah, kira-kira kalau misalnya kelasnya bersih ini gimana nak? Nyaman nggak kalian gitu? Terus mereka pasti bilangnya nyaman. Terus oh kalau gitu berarti kita harus sepakat ya nak, kalau misalnya kita harus menjaga kebersihan kelas, itu yang pertama. Terus nak, coba kira-kira kalau misalnya temennya nih ada yang ribut, gurunya lagi jelasin enak nggak nih, ada yang simak, ada yang ada simaknya jelas nggak? Oh enggak, berarti kesepakatan kelasnya apa nih gitu. Terus kalau misalnya temennya berhenti makan saat jam istirahat karena sudah bel, tiba-tiba temennya di kelas juga ada yang makan di kelas, kira-kira kamu kesel nggak nak? Oh kesel. Terus gimana kalau misalnya baiknya gimana nih temennya? Oh bagi-bagi nih, yang makan di kelas bagi sama temannya sekelas juga di pertemuan selanjutnya. Nah mungkin seperti itu aja Mbak. Jadi dan keyakinan kelas itu sudah berjalan. Ya sudah berjalan alhamdulillah. Dan anak-anak termotivasi dari dalam diri mereka, akhirnya mereka menjadi rem buat mereka melakukan hal positif di kelas. Ya. Lalu yang kedua, mungkin Ibu Roha mau memberikan ya, Ibu Roha mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi anak murid mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga dengan Bapak Ibu menerima materi tersebut dapat membuat lingkungan sekolah kita menjadi lebih nyaman, perubahan diri pada anak-anak untuk bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan positif ya, dan juga kita juga pasti termotivasi untuk menjadi teladan buat anak-anak.